Tali mayat tu tadi, kenapa diikat? Supaya tidak terbuka waktu membawanya. Nah, begitu sampai dalam kubur, kenapa dibuka? Biar cepat menyatu dengan tanah. Tu hikmahnya. Wajahnya pun dibuka kau dapat. Sebenarnya wajahnya bagian pipi dibuka, pipinya disentuhkan dengan tanah. Nah, kita begitu, cuman orang tak lakukan. Cuma dibuka ya pocong tu. Ikatnya tu. Leher pun diikat. Dibuka sampai kaki pun itu tujuannya supaya cepat menyatu dengan tanah, cepat hancur. Itu saja. Bagaimana kalau lupa bukanya? Tak masalah. Biarlah udah tutup, dah kasih mensan di atas. Aku lupa ikan, jangan dibongkar. Udah terjadi dah, tak masalah. Ya. Apalagi yang diambil pocongnya itu, ikatannya untuk ilmu hitam macam-macam. Tak ada yang mangkuk dah tu dah. Itu kerja sia-sia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, masih berhubungan dengan mayit. Hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir Allah ridha kepadanya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kaffana ahadukum akhahu, apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka perbaikilah kafannya. Artinya kafan itu lakukan dengan sesuatu yang baik. Ini bicara tentang kafan yang terbaik kalau bagus, ya. Nah, kalau seandainya kemarin itu disuruhnya kita mengkafankan min thiyabikumul bayad, yakni dengan kain berwarna putih. Wa kafanu fiha, kafankanlah dengan kain putih mautakum, orang-orang yang meninggal di antara kalian yang lalu. Nah, sekarang ini disuruh falyahsin kafanahu. Nah, kafannya kok dapat yang bagus. Ya, yang bagus di sini artinya yang baik. Perbaikilah maksudnya yang baik, gunakan bahan-bahan yang baik. Nah, idza kafana ahadukumul akhahu, apabila kalian mengkafani salah seorang dari saudaranya, maksudnya peringatan kepada mayit, peringatan kepada orang hidup untuk mayit hendaklah dilakukan yang terbaik. Apa sebab? Ri'ayatun lil ikhwah, untuk menjaga persaudaraan. Jangan pilih kasih. Orang yang kaya bahannya bagus, kena yang miskin tak boleh begitu. Jadi kuda mayat ni semuanya sama, ya. Mau bahan yang terbaik ke mau bahan bagus semuanya sama, cuma jangan pilih kasih. Ya, jangan pilih kasih. Masjid juga gitu, milik masjid belikan kapan dua kualitas. Nah, ini yang orang kaya ni yang bagus pakai, ya. Nah, ini yang tak bagus ni, yang murah ni untuk ni miskin-miskin. Tak boleh begitu, ya. Nah, ini persaudaraan. Dulu kain kapan ni mahal, ya. Zaman dulu kain kapan ni mahal. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in masih mahal. Bahkan ada orang yang profesinya mencuri kain kapan. Dijual. Dicuri, dijual. Dia jangan heran. Makanya sekarang
Tak berani ke dah. Yang non muslim dulu kan pakai jam tangan dia, mayat tu. Kan pakai jas, pakai sepatu pantopol lagi. Kena bongkar lah habis. Tak berani ke dah. Ya, dia jangan main-main. Jadi di kuburan tak ada hantu, manusia tu lah hantu. Tak ada hantu lagi dah. Nah, kemudian lagi situ ada kalimat falyuhsin kafanahu, maka perbaikilah kain kafannya itu. Maksudnya falyakhtar min athiyab, ya, carilah pakaian tadi azzafaha yang paling bersih, wa atammaha sempurna, wa bayadan putih. Ini kau dapat ya. Kau dapat bahannya tadi adalah yang paling bersih, yang sempurna, warnanya putih, itu yang paling bagus. Kau dapat, dia menutupi seluruh badan itu. Kau dapat yang terbaik itu kain kafan itu cukuplah untuk menutupi seluruh badan si mayat. Nah, hadis ini kata ulama menunjukkan bahawa Nabi SAW beliau menganjurkan ala tahsinil kafanil mayat, perbaiki daripada kain kafan untuk mayat. Apa sebab? Wajaa fil hadis, telah datang sebuah hadis dari Nabi SAW, bayanun sababul dzalik, menjelaskan tentang sebab tersebut. Nah, kenapa? Huwa annal amwata yatabahawna wa yatajarawna wa yatazawaruna. Sesungguhnya nanti, kata Nabi, ini hadis menjelaskan ya, sesungguhnya nanti mayat itu berbangga-bangga dia. Nah, berbangga-bangga dalam saat mereka saling menziarahi. Ya, yatabahawna, berbangga-bangga, wa yatazawaruna, mereka berziarah. Mohon maaf nih ya, jangan salah paham makna ziarah. Ziarah itu bukan orang hidup hanya mendatangi mayat. Saya ingin datang ke rumah Pak Haji Sagiman pun ziarah juga sebutannya. Berkunjung tu ziarah. Ini kita salah paham tak selama ini. Makna ziarah tu orang hidup kepada mayat. Padahal tidak. Dalam kitab-kitab saya disebutkan, saya menziarahi guruku, ingin bertanya sesuatu masalah. Menziarah, mendatangi masa-masa hidup. Nah, di sini dikatakan mereka berbangga-bangga si mayat tadi, saling menziarahi satu dengan yang lain. Artinya dalam alam barzah dia mendatangi si fulan dengan si fulan yang lain. Kerana dalam alam barzah tu kampung. Macam kita sini adalah Sungai Jawi. Iya, sama. Nah, coba dengar ni doa Nabi. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam kepada engkau wahai perkampungan orang mukmin. Dar tu kampung, rumah orang mukmin. Tu coba dengar tu. Nabi beri salam ke kubur tu. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Bagi wa nahnu lahum lahiqun, dan kami akan berjumpa dengan kalian. Jadi waktu datang ke ziarah kubur tu jangan was-was. Memang kita pun sama juga nanti bertemu di sana. Nah, jadi dara qaumin mu'minin itu kampung. Nah, dia ni saling berkunjung satu dengan yang lain. Dan berkunjung satu dengan yang lain tadi ditunjukkan dengan kain kafan yang dipakainya tadi. Kalau kita baguskan kain kafan dia, senanglah dia nanti penampil bagus kainnya. Kalau kita pakaikan kain yang murah-murah, minder kat dia. Artinya ini saya katakan, jangan kecewakan mereka di alam barzah. Dia berkunjung satu dengan yang lain. Apalagi yang baru datang meninggal. Baru datang meninggal, Assalamualaikum, apa khabar kau? Baik. Macam mana gak? Yang dah lama ni, apa khabar isteri aku? Bagus, dah kata dia. Yang perempuan nanya, apa khabar suami aku sana? Dah kahwin dah. Biasa sih gitu, laki-laki tu kahwin. Harta kau dah dibagikan dah. Kan gitu kan? Dia bilang harta kau dah dibagikan, suami kau dah kahwin. Isteri juga begitu. Mana boleh marah dalam kubur? Dalam kubur tak ada cemburu. Ya, akhirat juga begitu, tak ada cemburu. Ya, yang kahwin yang 3 orang, 2 orang isterinya di sana, tak ada cemburu lagi dah.
dicabut. Min ghillin, rasa dengki di hati tak ada lagi dah. Makanya siapa yang dengki dunia tak masuk surga. Makanya sifat dengki harus dibuang sekarang. Siapa yang dengki tak masuk surga. Kenapa? Dalam surga tak ada kedengkian lagi. Walaupun suaminya, istrinya 3. Mulai nak akur di sana. Di sana bukan akur. Dunia berkelahi. Ya, jadi saling berkunjung dia. Itu tadi dia berkunjung dengan pakaian yang kita pakaikan, kain kapan itu. Kalau kita perbaiki pakaian yang bagus, insya-Allah, ya, dia pun akan senang, berbangga-banggalah dia. Tengok penampilan ni. Aku dipakaikan pakaian yang bagus. Senanglah waktu kita kayak kita lebaran. Cuba kita lebaran tu. Kau pakaian bagus tu kan percaya diri rasa. Cuba kau pakai kasar kusut. Pakaian yang buruk yang lama. Macam mana? Ada minder kan? Makanya Rasulullah melihat anak yatim yang menangis, dia ambil Nabi. Kenapa? Dia melihat kepada yang lain. Dia tak ada bapaknya. Bapak dah meninggal untuk perang Badar. Dia ambil Nabi. Nabi kasih pakaian yang bagus, kasih makan yang enak, kasih duit lagi. Dengan Nabi itu. Kemudian senanglah dia bermain-main. Itulah tadi menjadikan percaya diri. Mayat juga begitu dalam alam barzah, percaya diri dia dengan kain kapan yang bagus. Maka balik kain kapan yang baik. Walaupun nanti di akhirat nanti wallahu alam, ya, ni Nabi bilang di akhirat ni manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Itu lain ceritalah nanti itu urusan Allah, kita tak faham. Maka Aisyah bilang, ya Rasulullah, kita dimunculkan telanjang, berarti kita mandang satu dengan yang lain. Kata Nabi bilang, kena dahsyatnya waktu itu tak sempat nak mandang-mandang dulu. Bukan tak sempat, takut mikirkan keadaan yang tak jelas, menakutkan waktu itu. Makanya syahwat tak ada lagi waktu itu. Dilunturkan sama Allah, kena keadaan dahsyatnya luar biasa. Itu dalam hadis seperti itu. Tapi untuk para nabi tidak bisa. Dia dibangkitkan langsung dipakaikan dengan pakaian penutup aurat. Ya, maka dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah dibangkitkan kecuali para nabi. Yang pertama kali bangkit nanti di antara para nabi, Nabi Muhammad SAW, langsung ditutupkan tubuh nabi, auratnya itu para nabi lain. Kalau kita ini yang berat tu, ya kan? Tapi ingat, tidak ada syahwat lagi waktu itu, kerana memikirkan diri masing-masing. Kemudian yatazawwaruna biha fi quburihim. Mereka saling menziarahi dengan pakaian tersebut di dalam kuburan mereka. Akhrajahu Dailami marfu'an an Jabir. Ini hadis daripada Imam Dailami secara marfu' dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi sama-sama hadisnya pun dari Jabir juga. Yang menjelaskan tentang masalah mereka berbangga-bangga saling menziarahi satu dengan yang lain. Bagaimana memperbaiki kafan ini? Kata ulama, yaitu tahsinul kafani yashmilu kaunuhu wasi'an. Jadi kalau dapat kainnya tadi lebar, itu termasuk yang bagus. Lebar tu berarti lebih lah, yang nyaman bungkusnya kau lebar tu mayat tu. Kemudian apa lagi? Dia bilang faidan satiran, dan juga cukup menutup auratnya. Dari kau dapat rambut sampai pada kaki, semuanya kita tutup, itu yang terbaik. Wa yakuna hasanan fi nafsihi, dan dia punya kainnya kualitasnya bagus, lebar, kainnya bagus lagi. Bihaitsu la yakunu min adna thiyab. Kau dapat janganlah termasuk yang paling murah. Ini kan itu tadi terlalu murah dibelikannya. Famanan tu apa? Harganya pun paling murah, kualitas paling jelek, janganlah begitu. Pakai yang standar-standar lah. Kama yang bagila yakunu ala wajhihi yu'addu minal mughalati atau muharraman. Jangan juga berlebih-lebihan sampai masuk kepada kategori yang haram. Yang mana tu? Kahririn rijalul, kahririn rajulin, seperti sutra. Oh, ni mayatnya orang kaya ni, duit banyak, bungkuskan sutra, haram. Biarpun dia mampu, duit banyak, yang namanya kain sutra hukumnya haram untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, makruh boleh. Maka lebih baik ditinggalkan. Kan ini mayat. Apalah mayat? Kau boleh berlebihan dengan nilai yang pada jutaan, masuk dalam tanah juga. Dalam tanah, hancur juga dia. Jasad hancur, tanah
kainnya pun hancur juga, kecuali dia termasuk wali Allah. Ya wali min awliyaillah, kalau dia wali Allah, insya-Allah tak hancur jasadnya. Macam siapa? Syekh Nawawi Bantan tu. Syekh Nawawi Bantan kan kuburannya dekat Masjid Haram di Subaikah itu. Dibongkar, dipindahkan di Ma'lah. Nah, waktu dipindahkan tadi umurnya kuburan tadi 90 lebih tahunnya. Itu dibongkar, masya-Allah. Jangankan jasad, kain kapan bagus. Nah, itu orang sana takut, orang Arab takut dia tengok jasad utuh, tak wani dia. Diambil betul-betul dipindahkan ke Ma'lah. Di Ma'lah ditutup selama-lamanya abadi dia pakai. Karena sudah 90 tahun tak hancur, berarti seterusnya pun tak hancur. Yang mana yang dibongkar? Yang 2 tahun ditanam buka, hancur dah. Tinggal tulang-tulangnya, kering-kering dah. Sikirkan, masuk mayat, bau. Begitulah dia. Dia gitu, mayat baru masuk. Kalau jasad sudah hancur, tapi begitu buka masih utuh, tutup lagi, tak wani dia. Tak wani. Syed Maliki 2 tahun bongkar, tak wani dia. Utuh, jasadnya utuh. Siapa? Maimun Zubair, ulama kita WNO tu. Nah, bayangkan 2 tahun dibongkar mahkamahnya, tengok utuh, tutup lagi, tak jadi dia. Dia takut, dia sudah jasad utuh, berarti dia bilang ahlullah, kata dia. Ini ahlinya Allah ni. Berarti orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak usah pakai mahal pun hancur juga. Ya, kalau hancur, jasad kita pun hancur juga. Kemudian waqad taqaddama lima bayanu sifati thawb. Dulu telah kita bahas bagaimana sifat-sifat daripada pakaian untuk mayat yang kemarin itulah. Ya, jadi di sini hukumnya apa ni? Nah, hukumnya timbul pertama, yakni istihbabu tahsinu kafanil mayyit. Dianjurkan memperbaiki kain kafan mayat. Jadi kain yang baguslah. Yang kedua, bayanu fadlu kafan takfin, menunjukkan keutamaan mengkafankan mayat. Kenapa? Ada sebuah hadis riwayat dari Nabi SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib manusia, auratnya, aurat dan juga aib lah, menutup dengan yang baik, maka Allah akan tutup dia dunia dan akhirat. Jadi auratnya, aibnya akan Allah tutup dunia sampai akhirat. Kita kenapa gitu? Menutup ni 2 macam. Menutup fisik aurat, menutup aib. Aib orang tu jangan dibongkar-bongkar. Boleh jadi Allah sudah maafkan dia, boleh jadi dia sudah minta ampun kepada Allah, Allah maafkan dia, kita pula panjang lebar gini membukanya. Akhirnya kita pun membuat masalah jadi besar, padahal dia sudah minta ampun dan Allah telah menutupi auratnya. Allah mastur auratina wa amin rawatina. Itu dari Nabi kan, ya Allah tutuplah auratku dan tutuplah aibku. 2 maknanya, tutup aurat, tutup aib. Karena aurat itu aib. Makanya umat Nabi Muhammad kalau terbuka auratnya, berarti aibnya terbuka. Mana ni? Laki-laki jangan biasa jual lutut. Lutut dijual jalan-jalan. Bukan kita anukan, karena kita anggap dah biasa. Tak usah, kita yang istilah sudah biasa. Kita ada batasan aurat. Lutut tak boleh nampak kan? Betis masih boleh. Kalau mau pakai celana sampai ke betis boleh, tak apa-apa. Tapi kalau lutut nampak, apa yang di atas lutut, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kita punya aturan begitu dia. Maka Nabi itu menganjurkan luar biasa. Aurat itu lambang kemuliaan kita selaku hamba Allah, apalagi selaku umat Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah saya sampaikan, Utsman bin Affan radhiyallahu an datang ke rumah Nabi. Nabi lagi berjumpa dengan Aisyah. Nabi berjumpa, maklumlah suami isteri, terangkatlah kainnya, nampaklah betisnya. Jangan nampak betis, lutut pun nampak. Suami isteri kan tak masalah. Ya, aib kena tu. Tak kan, nampak betis, nampak lutut. Ya, Nabi berjumpa dengan isterinya. Tapi begitu Utsman datang, Assalamualaikum, Nabi dengar suara Utsman. Oh, ada Utsman ni, cepat Nabi tutup betisnya, sampailah ke bawah. Kata Nabi bilang, buka pintu. Buka pintu, Utsman datang. Ngomong-ngomong masalah agama, ada keperluan, selesai, kembali dia.
Aisyah untuk begitu. Ya Rasulullah, malunya kau dengan Utsman. Bagaimana aku tak malu dengan dia? Malaikat malu dengan dia. Itu Utsman bin Affan tu. Malaikat pun malu dengan dia. Bagaimana aku tak malu? Berarti tingginya kemuliaan Utsman bin Affan menjaga agama. Allah tutup auratnya dan juga Allah tutup aibnya. Jadi kan kapan juga begitu. Ya, sama juga orang sekarang umpamanya. Orang-orang yang susah tak ada baju. Kok zaman dulu sih banyak susah tak ada baju itu. Tutup, bedikkan baju. Tutup aurat yang baik, nanti Allah tutup aib kita nanti. Dunia sampai akhirat. Nah begitu dalam hadis Nabi SAW. Dah dua aja hukum dia. Perbaiki kapan dan juga keutamaan menutup daripada aurat orang lain. Allah akan tutup dia, ya, aibnya di dunia sampai akhirat. Saya kira cukup. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau tidak dibuka itu coba kau tak diikat. Gimana? Terbuka lah dia. Apalagi dulu tak pakai keranda, naik yang mayat begitu ditandur gitu ya. Angin berdagang. Habislah terbuka lah dia. Jadi hikmahnya itu jangan berlebihan. Kita ni amat berlebihan memahami sesuatu. Ada yang umpamanya dulu saya masih ingat lah. Orang tua tu dulu kan banyak makan sirih. Ya. Kok sirih tu yang motong pinang tu apa namanya? Kacip. Kacip tu letakkan di pohon mayat. Jadi begitu tak ada kacip, kita gantilah dengan gunting ke, dengan pisau ke, letak di pohon. Jadi orang biasa mana kacip, bukannya harus kacip ke kata dia. Tak ada. Disangkanya harus pakai kacip. Tak pakai gunting. Apa sih hikmahnya? Cari barang yang agak berat, jangan terlalu berat. Yang agak berat menekan perut. Malam itu letakkanlah barang itu. Pagi-pagi itu dia akan menekan perut, najis itu keluar. Jadi bersihkannya mudah. Itu tujuannya. Tak ada sugesti macam-macam. Ya. Nah begitu juga apa tadi? Tali mayat tu tadi kenapa diikat? Supaya tidak terbuka waktu membawanya. Nah begitu sampai dalam kubur, kenapa dibuka? Biar cepat menyatu dengan tanah. Tu hikmahnya. Wajahnya pun dibuka kau dapat. Sebenarnya wajahnya bagian pipi dibuka, pipinya disentuhkan dengan tanah. Dalam kitab begitu, cuman orang tak lakukan. Cuman dibuka ya pocong tu, ikatnya tu, leher pun diikat, dibuka sampai kaki pun itu tujuannya supaya cepat menyatu dengan tanah, cepat hancur. Itu saja. Bagaimana kalau lupa bukanya? Tak masalah. Biarlah udah tutup, dah kasih mensan di atas. Aku lupa ikan, jangan dibongkar. Udah terjadi dan tak masalah. Ya. Apalagi yang diambil pocongnya itu, ikatannya untuk ilmu hitam macam-macam. Tak ada yang merangkut dah tu dah. Itu kerja sia-sia semuanya. Ada kisah dewara di posting kemarin saya tunjuk di Facebook tu. Mayat bangun kena dilompati kucing. Dipelamkan lagi dibuat. Ya Allah, ini tambah jadilah ni. Makin orang yakinlah mayat dilangkai kucing bangun. Makin tambah jadilah tu. Ada postingan saya. Ya Allah, apa macam ni dibuat? Rupanya sandiwara dibuat, bukan benar-benar. Kita sangka benar-benar lah ni. Rupanya sandiwara duduk gini mainnya. Terbaring tadi ni kucing lewat duduk ini. Macam-macam. Kalau benar terjadi, satu kampung tu datang. Ini cuma dia sama dia perempuan. Ini sandiwara dia buat macam ni. Macam-macam sekarang banyak khurafat. Ya. Sekiranya itu. Jadi tak ada masalah. Untuk menjaga yang sampai terbuka auratnya, maka diikatlah. Tapi begitu masuk kiang rahat, dibuka semua. Biar lebih cepat nyatu dengan tanah. Ya. Mimpi saja. Ada juga yang mengatakan sampai kubur adalah rasa
dia kan tergantung takwa dan amal. Ya. Sebagaimana diinginkan Allah dan Rasul. Kalau dia taat pasti bagus. Ya, pasti bagus. Dan penampilan ya, mohon maaf, penampilan kita pun akan berdasarkan iman dan ibadah kita kepada Allah. Ada orang nanti dalam hal barzah. Dalam barzah ni alam misal, alam gambaran diri. Apa yang kita buat di dunia, di sana langsung wujud kita berubah sesuai apa yang kita buat. Jadi ada orang yang berpenampilannya bagus, berarti bagus amalnya itu. Indah, kan? Makanya kita kalau ketemu orang-orang yang penampilannya bagus, itu menunjukkan keadaan dia bagus. Yang jelek sekali itu badan manusia kepala hewan. Makanya dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jalani, kita ini ada gambaran hewan, ada sifat hewan kita ini. Kalau itu tak dibuang dari sekarang, nanti dalam kubur begitulah dia, wajah hewan itu yang muncul. Sifat apa? Kalau kepalanya ular, sifat ular itu apa? Berbisa, ya kan? Berbisa. Nah, berarti bisa dia hidupnya menyakiti orang lain. Itu sifatnya sifat ular nanti keluar. Kepala anjing suka buat fitnah. Anjing kan menggonggong sana sini. Yang suka buat fitnah, nanti penampilannya bangun badan manusia kepala anjing. Yang makan barang yang haram, yang kotor-kotor, maaf, badan manusia kepala babi. Karena babi itu kan suka yang kotor-kotor. Jadi pada diri kita ni, makanya kita ni disuruh makan yang baik-baik. Sifat-sifat binatang buas tak boleh kita makan. Yang bertaring tak boleh, yang kotor-kotor tak boleh. Nanti gambaran diri kita. Makanya Islam datang ni merubah. Ada binatang yang boleh makan dan yang tidak. Kenapa? Sifatnya tu. Sifatnya itu tak boleh. Ya. Jadi nanti kita menangis. Kenapa menangis? Begitu dia orang mandang kita ketakutan. Badan manusia kepala hewan. Bagaimana? Itu dulu kita berbuat sifat-sifat itu ada pada kita. Ya, wa'iyadzubillah. Akhirat juga itu nanti. Ada orang penampilan badan manusia, kepalanya kepala hewan. Nah, dari sekarang ini, kalau kita betulkan diri kita, kita sudah membentuk diri kita yang indah. Ya, makanya orang nanti bisa mimpi lihat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia lihat Nabi itu penampilannya bagus, berarti dirinya bagus. Ada yang mandang Nabi itu, maaf, tidak bagus. Lalu dia pun tak percaya. Dia bilang, saya mimpi Nabi Pak Ustaz. Orang bilang itu Nabi, tapi masa penampilan itu? Saya bilang ini rahsianya diri kita. Rasulullah itu kaca. Kita berkaca dengan Nabi. Kalau kita mandang Nabi tak bagus, itu tandanya diri kita belum betul. Ya, diri kita belum betul. Abu Yazid Bustami, seorang wali besar, muridnya mimpikan dia, kepalanya kepala babi, badan manusia. Abu Yazid, muridnya mimpikan dia, tapi Abu Yazid masih hidup. Ya Syekh, tadi malam aku mimpi mandang kau badan manusia kepala babi. Kata Abu Yazid, aku ni cerminan kau. Aku ni kaca, kau bercermin. Yang nampak dalam cermin tu wajah siapa? Kita mau faham tu. Dia tak tahu wali Allah tu cerdas, beri orang faham. Berarti diri kau harus betulkan. Ikut terus latihan riadah. Riadah, zikir, bangun malam, terus ibadah. Sampai diperbaikinya, barulah dia bisa melihat wajah guru yang sebenarnya. Kamu tak mimpi. Mimpi itu gambaran diri kita dalam misal. Dalam alam misal itulah diri kita yang sebenarnya. Apa yang telah kita buat di dunia, Allah lihatkan dalam mimpi itu. Jadi alam misal itu alam mimpi. Kalau kita ni ketemu orang yang sudah meninggal tu sama-sama dalam tidur. Roh ketemu dengan roh. Tapi para wali, dia ziarah kubur bisa mandang langsung. Itu kelebihan para wali. Para wali itu tak perlu tidur. Dia datang ziarah bisa mandang bagaimana penampilan ahli kubur. Macam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sama Allah bin Abbas naik unta, tiba-tiba untanya liar, melengking suaranya, Nabi pun turun. Ada masalah ni tempat ini. Kok untanya liar betul?
Sampai goyang Nabi kan, tak seimbang duduk dia sebentar ni, ada masalah turun Nabi. Nabi periksa ada 2 kuburan. Ini sedang diadab kata Nabi. Bayangkan. Jadi Nabi itu dilihatkan hakikat alam barzakh. Dilihatkan hakikat dunia dan akhirat. Nah, kita macam mana? Kita bisa ketemu orang meninggal kalau dalam mimpi, kerana kita orang awam. Tapi kalau kita ditakdirkan menjadi wali Allah, nanti kita ziarah tu bisa mandang semua orang kubur, yang dapat nikmat, yang dapat azab dan sebagainya. Itu wali-wali. Maka wali-wali itu senang ziarah sama-sama wali, kerana dia suka dengan kawannya, sama-sama bersih, dapat berkah. Maka jangan heran wali dalam kubur itu hidup, dia bersih, suci. Maka wali yang hidup pun suka mendatangi dia, kerana dia pun bisa mandang, bisa ketemu. Ni kalau dibuka ni orang bilang, apa tarikat itu suka ziarah? Orang tarikat itu punya keyakinan wali-wali yang dah meninggal tu tak ada mati, rohnya hidup, dan dia dah dibukakan mata hatinya, dia ziarah, dia mandang, ketemu. Kayak gini rasa ketemu Pak Sagiman, sama gini, cuman dia roh dengan roh ketemu.